terkait jasad utuh, tidak hanya jasadnya, bahkan saulese. Iku didominasi ahli kasyaf, Pak. Ahli kasyaf. Siapa ahli kasyaf itu? Orang-orang yang alim tidak hanya secara ilmu mukhadharahnya, tetapi juga ilmu mukasyafahnya. Ini kalau kita bicara tentang jasad ketika sudah meninggal bertahun-tahun, itu masih utuh. Ini keterangan dari sisi ketasawufan, ketauhidan ya. Karena ketasawufan itu khususnya hubungannya langsung dengan hati, dengan Allah atau roh. Bukan ada kaitannya dengan jasad. Berarti cara makom musyahadah. Nah, memang sengaja ada orang-orang alim yang pada saat di dunia itu kita muliakan karena kealiman ini. Kealiman tidak hanya di bidang ilmu mukhadharah. Ilmu mukhadharah niku yes ilmu syariah sedaya niku. Quran nggih hafid, cara Quran, hadis, fikih, macam-macam ilmu dohirnya itu bisa diterima di segala kalangan. Tidak hanya itu, di jalur mukasyafah jenengan penuh dengan karomah. Karena mempunyai satu amaliyah, amal yang istiqomah yang jenengan wadifahkan sing gak iso sampai tinggal no. Ini belum kita bicara tentang tasawuf loh Pak ya? Belum ya? Belum. Kita punya amalan, yang amalan itu akan memunculkan satu karomah manakala ini kita istiqomahkan. Lah, ini bisa menjadikan jasad kita itu tidak hancur, tidak. Bahkan ada keterangan entah niki sahih atau enggak, siapa yang hafid Al-Qur'an gitu atau nahwu alfiyah, maka jasadnya itu tidak akan hancur. Kebanyakan umat manusia pada umumnya, nek gak wali gak mungkin, ngoten nggih. Bapak Ibu, wong wuta iso ndelok wong gak wuta ta? Saged mboten? Orang buta tahu iki gak buta, wong gak buta, tahu mboten? Mboten semerap. Yang tahu orang gak buta itu orang yang gak buta. Atau orang yang tahu itu buta, itu orang tidak buta. Jadi orang tidak buta ini tidak hanya tahu orang yang buta, pun juga tahu terhadap orang lain yang tidak buta. Kalau urusan masalah masih utuh, bahasa Indonesia utuh apa Pak? Hah? Utuh. Jasadnya juga utuh. Kainnya itu cukup di muka syafa, Pak. Cukup di muka syafa. Cuman pertanyaan yang dilontarkan terhadap saya, apakah mereka yang utuh jasadnya dan kainnya itu sudah makrifat pada Allah? Nah, benar. Intinya itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer. Kalau itu kekasih Allah, boten. Sebab kalau kita sudah ranahnya ke ruh, ranahnya terhadap tasawuf, ranahnya terhadap hukum hakikat menuju makrifat, itu menyentuh hati atau ruh, bukan jasad. Tapi bisa jadi hal ini terjadi karena beliau pada waktu di dunia ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Banyak karomah. Tapi tidak akan mempengaruhi dirinya, hatinya pada Allah. Sebab nyun sewu Pak, karomah niku nggih makhluk. Saged mempengaruhi sampean. Sehingga hati atau ruh ini lalai
semuanya itu Allah. Akhirnya bergelora dalam hati, aku. Engkau nak wong sing mulya nek gak aku. Ning ati, mboten diucap ning lesan. Gendeng ati lisan gak mungkin. Ning ati ada rasa pengakuan seperti itu dan itu tidak bisa kita bohongi. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu akan hal itu. Gak bisa kita menyembunyikan, Pak, gak bisa. Ya kalau terhadap orang lain kita bisa sembunyikan karena kita tidak mengatakan. Cuman entrik-entrik jasad itu mengarah pada pengakuan dalam a'la, dalam kemuliaan itu ada, Pak. Contoh, nyun sewu. Wis kula mawon gak usah jenengan, gak usah orang lain. Kalau dalam hatiku sudah berkelora merasa diriku yang mulia, otomatis tengriku akan muncul penyakit gila hormat. Entrik yang sudah bisa kita baca, ketika aku bertemu terhadap jenengan atau orang lain, selalunya aku ingin dihormati. Salamannya kudu diam. Munggah ngaji kudu diceluk lakope asma lakop sing bener. Romo Yai Kiai Haji Al-Mukarram, macam-macam. Coba sampean bilang, acara inti yang kita tunggu akan disampaikan oleh Cak Son. Coba. Wis, hatiku mesti bergelora, Pak. Ngamuke bergelora. Seminggu aku mondok iku ngentekno beras sak pintal. Bondo ngukeh, ujung-ujung celuk cak. Udah, itu nggak bisa kita bohongi. Lah, Rasulullah mengharapkan penghancuran hal ini yang disebut nafi. Ya, la ilaha itu gunanya untuk menghancurkan ini, untuk menghancurkan. Kalau sudah ini dihancurkan, barulah nanti ada isbat penetapan Allah, berarti dimusyahadah. Kesimpulan, urusan mayit utuh saulese belum tentu dirinya itu sudah musyahadah. Cukup di muka syafah saged. Tapi belum juga tentu orang yang sudah dimusyahadah jasadnya juga utuh, belum tentu. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan jasad masih utuh atau saulese belum tentu itu kekasih Allah. Kurang suwe Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Quran, aku pangeranmu sing luwih gede, sing luwih mulya. Kurang suwe Fir'aun berapa tahun? Zamane sinten Fir'aun itu? Nabi Musa berapa abad? Kita sik mati dek wingi ae, sik 3 tahun. Wah, iki jelas wali Allah. Ya ampun ngono dhisik. Ampun ngono dhisik. Kok ndadekno salah paham. Wis 1. Nomor 2 tentang tahalli tajalli ada kaitannya lah dengan ilmu laduni. Ini Pak. Tahalli itu proses wajib, Pak. Sebab manusia sampai kali kula niki semua tanpa kecuali mulai Nabi Adam sampai hari kiamat besok, namanya insan manusia mengalami beberapa proses. Pertama proses yang disebut makrifat. Jadi dengan roh itu memang makrifat Allah sebelumnya itu. Di zaman azali jenengan iki sudah dikatakan roh itu makrifat Allah, sudah langsung di beat Allah. Janji nang ngajengi Gusti Allah. Setelah itu sesuai dengan dawai Allah, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
jenengan diturunkan di dunia sebagai pemimpin.